Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu. Kembali lagi di Mimbar Demokrasi Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Perkenalkan, saya Dwi Sofianti, host podcast pada hari ini. Kali ini kita akan membahas tema Ramadan sebagai momentum meningkatkan ketakwaan dan profesionalisme. Kali ini saya ditemani dua narasumber, yaitu Bapak Nasir Salasa selaku Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat, serta Mas Yudi, staf Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Sebelum beranjak ke narasumber kita kali ini, sebenarnya apa sih arti kata takwa dan profesionalisme itu? Menurut bahasa, takwa berarti memelihara atau menghindari. Banyak para ulama berpendapat bahwa takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, baik dalam keadaan sepi maupun ramai, lahir maupun batin. Sedangkan arti kata profesionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi. Langsung saja kita beranjak ke para narasumber. Selamat sore Pak Nasir. Sore Mbak Sofi. Sore. Bagaimana puasa hari ke-9 ini Pak? Masih semangat? Alhamdulillah. Bismillah. Semalam sudah niat juga sih. Ya. Semoga lancar sampai Amin. nanti berbuka puasa. Berbicara mengenai tema kita nih Pak, menurut Pak Nasir, apa sih makna profesionalisme dan makna takwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengawas pemilu? Baik, terima kasih Mbak Sofi. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'da. Sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini kita akan mencoba membincang terkait dengan persoalan takwa, begitu Mbak ya. Iya. Jadi Ramadan sebagai momentum peningkatan ketakwaan dan profesionalisme. Tadi di awal Mbak Sofi sudah sampaikan sedikit ya pengertian takwa, baik itu dari sisi bahasa maupun dari sisi istilah. Tentu perintah takwa ini ada yang kaitannya dengan momentum ibadah puasa, khususnya puasa di bulan Ramadan ini, didasarkan kepada surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi seruan takwa ini ya diperintahkan untuk orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Tujuan puasa salah satunya adalah untuk menggapai nilai ketakwaan yang sempurna. Secara umum begitu Mbak Sofi. Nah, menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya beliau mengatakan bahwa takwa itu setidaknya ada 4 hal yang bersifat fundamental. Jadi yang pertama adalah al-khaufu bil jalil. Ya, jadi takwa itu ya takut kepada Allah. Ya, makna takut di sini adalah bahwa bagaimana kemudian kita sebagai manusia, sebagai seorang hamba yang tujuan utamanya diciptakan manusia adalah untuk menghamba abdun, untuk menghamba kepada Tuhannya, maka bagaimana kemudian manusia itu untuk selalu taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang diperintahkan untuk dijauhinya atau ditinggalkan. Nah, dalam perspektif ini berarti kan manusia itu harus diliputi rasa ketakutan. Takut bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah yang Maha Kuasa, di hadapan Allah yang Maha Agung. Sehingga dengan al-khaufu bil jalil ini kita tentu ya tidak ada apa-apanya, sehingga kita menganggap tidak mungkin kita jadi manusia sombong, terus merasa paling Mas Yudi paling pintar sendiri, paling jago sendiri begitu ya. Jadi itu tidak. Yang kedua adalah wal amalu bit tanzil. Ya, jadi takwa itu beramal sesuai dengan perintah Al-Qur'an yang sudah diturunkan. Ya, jadi amal perbuatan kita kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu ya amal soleh begitu kira-kira.
Lah, tentu sesuai dengan apa yang sudah diturunkan, yang sudah diwahyukan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Contohnya misalnya ketika kita melakukan sholat, ya tentu sholat itu sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Ya. As-sholatu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, dalilan misalnya as-sholatu imaduddin, bahwa sholat adalah tiangnya agama dan sebagainya dan sebagainya. Ya, tetapi ya lagi-lagi sholat itu juga harus dilakukan sesuai dengan syariat. Tidak bisa asal-asalan. Ya. Harus tahu syariat. Untuk bisa tahu syariat berarti harus dengan ilmu. Untuk bisa dapat ilmu berarti kita harus dengan mengaji. Kan begitu kira-kira. Tingkatan yang ketiga adalah waridho bil qalil. Ya, jadi merasa cukup dengan yang sedikit. Tidak kemudian kita tidak pernah merasa bersyukur. Itu tidak boleh, Mbak. Jadi kita orang takwa itu ya harus selalu bersyukur, Mas. Apa yang kita miliki harus kita syukuri. Tidak terlalu kita banyak melihat ke atas. Kalau kita terlalu banyak melihat ke atas itu kadang-kadang kita merasa kurang gitu. Punya satu pingin dua, punya dua pingin tiga, apapun itu gitu ya. Tapi dengan kita bersyukur, ya mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa dengan sesungguhnya ya. Itu. Kemudian di level yang keempat ini ya, jadi al-isti'dadu liyaumir rahil ya. Jadi bersiap-siap untuk hari kepulangan. Ingat bahwa manusia, kita semuanya itu akan mati ya. Jadi orang yang bertakwa itu pasti akan selalu ingat bahwa kita itu makhluk. Yang namanya makhluk pasti ada batasannya ya. Jadi usia kita pasti sudah ditentukan. Sehingga kemudian dengan kita mengingat kematian ya, maka di situ kita juga secara otomatis akan lebih berupaya bagaimana meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait dengan konteks takwa dalam konteks menjalankan tugas misalnya, Mbak, kita sebagai bagian dari keluarga besar Bawaslu ya, yang punya tanggung jawab untuk menjaga demokrasi ya. Karena Bawaslu tidak hanya bicara kerja dalam proses pengawasan pemilu, tetapi bagaimana melakukan dan menjaga demokrasi itu agar tetap teguh, maka harus ada kesadaran akan tanggung jawab. Ya, jadi orang yang bertakwa itu pasti harus punya tanggung jawab, Mas. Tidak sekedar melakukan pekerjaan semaunya sendiri. Ya, kita punya aturan, kita punya regulasi, kita punya undang-undang. Ya, maka kita harus bertanggung jawab bagaimana kemudian menjalankan undang-undang itu dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ini juga bagian dari konteks bagaimana takwa dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Jadi apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama dalam konteks bernegara, yaitu yang harus diprioritaskan. Tidak kemudian kita malah cenderung terlalu egois, kepentingan pribadi kita yang kita tonjolkan. Saya kira itu, Mbak. Ya. Baik, Pak. Selanjutnya, apa sih tantangan terbesar dalam menerapkan nilai ketakwaan itu di lingkungan kerja, terutama di Bawaslu Kabupaten Wonosobo ini? Ya, ya. Jadi ya memang kalau kita bicara tantangan di tempat kerja manapun pasti ada, Pak. Secara umum ya, kami sampaikan secara umum. Jadi memang orang yang beriman, orang yang bertakwa itu memang selalu diberi ujian oleh Allah. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan ujian itu jangan selalu dianggap itu adalah musibah, Mbak ya. Jadi kita itu kan selalu berproses, Mbak. Tidak pernah kemudian berhenti berproses. Ya, kita selalu belajar bagaimana menjadi manusia yang sempurna. Dalam bahasa Al-Qur'annya adalah menjadi insan kamil ya, Mas Yudi ya. Ya. Tetapi tentu yang namanya saja manusia itu pasti ada kurangnya. Dalam melakukan tugas keseharian tentu kita sebagai manusia dalam bekerja juga pasti ada hambatan, ada tantangan yang itu faktornya bisa dari mana-mana, Mas. Contoh misalnya pengaruh lingkungan kerja dan budaya kerja itu juga cukup dominan. Ya, maka lingkungan kerja dan budaya kerja yang positif itu juga sangat membantu dalam kita melakukan tugas keseharian kita. Contoh misalnya ketika ini bulan puasa, Mbak ya. Ketika bulan puasa, kita sedang malam sudah niat puasa nih, ya. Bahkan sudah sahur. Sahurnya saja mungkin bisa 2 kali
lipat karena berharap agar puasa besok lancar. Kita sampai nanti berbuka puasa itu tidak ada kendala gitu ya. Tapi kadang-kadang di tempat kerja kita, ketika lingkungan kerjanya yang tidak baik misalnya, kita kan nggak sendiri, Pak. Mas, ada orang lain. Ternyata orang di sekitar kita ada 1-2 misalnya tidak melakukan puasa seperti yang dijalani oleh kita dan yang lainnya. Itu tentu secara kasat mata bisa mengganggu kita. Kita sedang serius bekerja dengan menahan lapar karena ini memang sudah diperintahkan oleh Allah begitu. Tapi misalnya di sekitar kita ada orang yang sama-sama muslim tetapi ngopi, ngeteh biasa gitu misalnya. Ini kan bagian dari ujian ketakwaan kita, Pak, di bulan puasa ini kan gitu. Jadi lingkungan kerja dan budaya kerja yang positif ini sangat menentukan bagaimana kemudian kita bisa bersikap gitu ya. Terus kemudian Jadi selain pada lingkungan kerja ya kadang-kadang tekanan dan beban kerja itu juga kadang menguji kita, Pak. Jadi sebetulnya puasa itu kan tidak bisa kemudian karena puasa aktivitas kerjanya dibatasi, dikurangi. Enggak juga. Kita tetap harus maksimal. Tidak bisa kemudian kalau enggak puasa porsinya adalah 10, ketika puasa hanya menjadi 5, separuhnya itu enggak juga. Tetap harus full. Nah, itu kadang-kadang kita sendiri yang memang harus mampu mengendalikan diri, mampu mengelola emosi kita juga agar kemudian kendala dan hambatan apapun ya tidak kemudian mengurangi kekhidmatan kita, kekhusyukan kita dalam melakukan pekerjaan di bulan puasa ini sehingga dari nilai ketakwaan itu tidak ada yang berkurang gitu kira-kira. Lalu bagaimana sih Ramadan dapat memperkuat budaya kerja kita yang berlandaskan nilai moral dan etika itu, Pak? Ya, ini terkait dengan moral ya, Mas Yudi ya. Jadi memang ya kalau kita bicara dalam konteks etik itu kan melampaui di atas segala-galanya begitu kira. Kenapa? Karena memang ya manusia itu memang salah satunya kan dikaruniai adanya akal. Ya. Yang itu membedakan kita dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Ya kan? Maka dengan akal itu tentu bagaimana kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang tentu memiliki moral yang baik. Ya. Karena akal itu yang menentukan. Ya. Bagaimana kita memiliki etik, memiliki perilaku itu tentu juga ya didasarkan pada bagaimana kemudian kita menggunakan akal kita dengan baik, yang di situ ada perpaduan dengan hati kita. Ya maka untuk memperkuat budaya kerja ini berlandaskan nilai moral ya diantaranya adalah meningkatkan kesadaran spiritual. Ini penting. Jadi kadang-kadang kita itu kan terlalu asik dengan urusan-urusan yang bersifat duniawi ya, yang sifatnya urusan kedunian, Mas. Urusannya dunia terus begitu kira-kira. Maka kemudian pada saat-saat tertentu ya memang kita kesadaran spiritual ini juga harus ditumbuhkan, harus dikembangkan agar tidak kemudian kita terjebak pada hal-hal yang bersifat dunia. Karena dunia ini kan bersifat fana, sementara, ya kan? Sementara kita akan hidup lebih panjang, lebih yang kekal itu ya di akhirat nanti kan begitu ya. Sehingga kemudian dengan kesadaran spiritual ini akan mampu menumbuhkan sikap moral etik yang lebih baik ya. Di lain itu misalnya dengan membangun empati dan kepedulian. Ingat kita itu hidup kan tidak sendiri ya. Kita hidup kan bersama. Kita di tempat kerja itu kan ada sekian banyak orang. Maka empati dan kepedulian antar sesama itu juga harus ditumbuhkan. Maka kenapa kemudian ketika di bulan puasa itu kan salah satunya juga ada kewajiban untuk membayar zakat. Dalam konteks ini adalah zakat fitrah. Di mana zakat fitrah itu juga harus dibayarkan maksimal yaitu sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Kan begitu ya maksimal. Nah, zakat fitrah itu kan untuk sesama, Pak. Ada 8 asnaf itu ya. Tapi prioritasnya ya fuqara wal masakin. Itu kan bagian dari simpati dan kepedulian kita terhadap sesama. Ya. Maka tidak bisa kemudian ketika hari raya kita mentang-mentang orang yang berkecukupan misalnya
terus kemudian orang-orang yang di bawah kita mereka tidak bisa menikmati kebahagiaan karena satu dan lain hal. Maka dengan spirit zakat fitrah itu kan harapannya membantu terhadap saudara-saudara kita, utamanya yang dalam kategori, mohon maaf ya, fakir miskin itu, untuk kemudian ada nilai ibadah sosialnya di sini kan begitu ya. Sehingga apa yang dimiliki oleh kita, apalagi yang memang dalam hal ini adalah semuanya wajib gitu ya, untuk menunaikan pembayar zakat itu, ya peruntukannya adalah untuk membantu saudara kita yang memang perlu dibantu kan begitu. Maka di sini empati dan simpati ini menjadi hal penting bagaimana kemudian kita memperkuat budaya kerja yang berdasarkan pada nilai moral dan etika. Gitu Mbak kira-kira. Oh, baik. Lalu selanjutnya ini pertanyaan mungkin untuk Mas Yudi, Pak Nasir. Oke. Ini bisa ditambahkan. Apa sih Mas Yudi, Pak Nasir, bentuk profesionalitas yang paling relevan di era digital saat ini bagi pengawas pemilu tentunya? Sebelum masuk ke bentuk relevannya Pak, itu tadi soal masalah profesionalisme. Yang kita pahami soal masalah profesionalisme itu adalah kata tersendiri dari kata profesional. Karena profesional itu sendiri kan lebih ke individu, yang mana individu itu mempunyai keahlian, kemampuan, serta pengetahuan khusus, di mana itu digunakan untuk digunakan di bidangnya tertentu. Misal kayak seperti kita sebagai karyawan, ya di bidang kita karyawan dengan keahlian kita. Mereka yang atlet menggunakan keahlian mereka di bidang mereka sebagai atlet gitu kan. Tentu tidak lepas dari yang namanya protokol atau etika yang mengatur cara kerja mereka. Gitu. Terus sedangkan profesionalisme itu lebih ke paham, karena kalau kita bedakan bahwa sebenarnya ada istilah amatir dan profesional. Nah, kalau untuk yang profesional sendiri itu semua kalangan terus kemudian mengedepankan apa yang menjadi paham di mana profesional itu harus bekerja seperti ini sesuai dengan protokol itu, maka kita sedang berbicara soal masalah profesionalisme. Nah, lanjut terkait dengan soal apa itu tadi yang relevan nih, apakah kemudian yang masih relevan itu lebih ke meningkatkan literasi Mbak sebenarnya, meningkatkan literasi lebih ke adaptif. Tujuan dari meningkatkan literasi itu sendiri karena memang kita di perkembangan zaman sekarang itu banyak sekali istilahnya perubahan teknologi yang semakin maju. Nah ini dengan kita meningkatkan literasi itu justru kemudian kita bisa istilahnya lebih mudah untuk beradaptasi untuk menggunakan teknologi dalam bidang pekerjaan kita. Tentunya dengan literasi tadi juga menambah istilahnya kayak semacam hard skill kemampuan kita. Jadi seperti itu. Yang relevan ya untuk saat ini paling seperti itu. Tinggal nanti menyesuaikan di lembaga kita sendiri ataupun di bidang-bidang kita sendiri. Menurut Pak Nasir sendiri mungkin ada tambahan dari pernyataan Mas Yudi. Ya. Jadi ya apa yang disampaikan sudah sesuai ya. Jadi orang dikatakan kerja profesional itu ya dia pertama harus paham dulu nih terhadap apa yang dilakukan. Ya, contoh misalnya Mas Yudi itu sebagai ASN di Bawaslu, ya itu ya tentu dia paham terhadap ini sampel saja misalnya terhadap apa yang harus dia kerjakan. Pertama kan itu dulu ya. Ketika dia sudah memahami ruang lingkup kerjanya, kemudian sebagai seorang ASN dia akan terikat pada aturan-aturan kepegawaian misalnya. Protokol di kepegawaian begitu. Ya bagaimana kemudian dari pekerjaan sudah difahami, sudah dihayati itu kemudian dikerjakan, dilakukan dengan baik. Tetapi cara melakukannya itu kan harus sesuai aturan, tidak bisa kemudian semuanya sendiri kan begitu kira-kira. Ada etikanya. Ada yang mengatur di sana. Maka kemudian dikatakan profesional ya kalau dia memang sudah betul-betul tuntas terhadap apa yang harus dia kerjakan dengan baik, tanpa kemudian ada residu-residu yang justru malah menghambat begitu kira-kira. Jadi singkatnya begitu. Baik Pak, lalu bagaimana Ramadan bisa menjadi momentum untuk meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan pelayanan
publik sebagai bentuk profesionalitas itu sendiri. Mungkin dari Mas Yudi dulu. Saya dulu, oke. Siap. Ramadan untuk meningkatkan Ya, disiplin, tanggung Oke. jawab. Oke, jadi begini. Ini kan kata-katanya lebih ke Ramadan ya, bukan berpuasanya. Artinya kalau kita berbicara Ramadan ya, itu berarti kita melihat satu bentuk atmosfer yang ada di bulan Ramadan, di mana banyak orang kemudian melakukan puasa. Bagaimana meningkatkan kedisiplinan? Nah, itu yang sebenarnya lebih ke memanfaatkan waktu saja nih. Karena kan kita tahu semuanya bagi yang mohon maaf memeluk agama Islam itu kan semua menjalankan ibadah puasa. Itu sebenarnya kita dituntut untuk benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Justru kemudian Ramadan ini melatih kedisiplinan kita. Contoh kayak kita berbuka puasa di sore hari itu kan tidak asal berbuka, tapi ada ketentuan waktunya. Ya, betul. Terus kemudian setelah itu kita juga tetap melaksanakan ibadah wajib, kan di 5 waktu itu seperti sholat. Terus kemudian ditambah dengan kegiatan seperti tarawih. Tarawih kan juga ada ketentuan waktunya, bukan kemudian melaksanakan tarawih sebelum sholat isya kan enggak, tapi setelah. Nah itu sebenarnya ketika dilakukan secara apa istilahnya, secara terus menerus itu juga bisa lebih menumbuhkan kedisiplinan kita. Ditambah lagi waktu nanti sahur, nanti imsaknya jam berapa, sholat, terus kemudian kita masih dituntut bekerja di jam berapa, itu saya kira juga bukan hal yang susah buat kita dalam hal bekerja, karena memang kita lebih dibantu dalam hal itu. Kita lebih bisa menumbuhkan kedisiplinan. Sebenarnya seperti itu. Kalau dari segi Pak Nasir mungkin ada pendapat yang berbeda. Jadi memang benar ya Mas Yudi ya. Jadi di momentum Ramadan ini ya tentu kita memang harus membangun kebiasaan-kebiasaan baik. Ya salah satunya ya disiplin itu, tanggung jawab itu begitu ya. Kadang-kadang kita itu lupa ya terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kita, karena mungkin di luar pekerjaan kita itu kadang-kadang pikirannya juga banyak sekali Mas. Harus ini, harus itu yang di luar urusan kantor gitu ya. Sehingga kadang-kadang ketika sampai di kantor agak ngeblank ini, apa ini saya harus melakukan apa begitu. Nah, dari sisi waktu saja ya kadang-kadang kita itu ya tidak sesuai. Kadang-kadang. Kalau teman-teman di kepegawaian di ASN sih saya kira karena di sana kan untuk pengaturan disiplin itu kan sudah dengan sistem ya Pak. Contoh ketika hadir sudah harus dengan melakukan fingerprint misalnya, ini kan sebetulnya hanya sebagai sarana saja untuk kemudian agar memacu tingkat kedisiplinan kita. Lebih menghargai waktu, tepat di dalam bekerja kan begitu ya. Sehingga dengan kehadiran yang di awal itu kemudian performa kerja kita itu akan lebih maksimal. Ya, orang yang datang kerja terlambat dengan orang yang datang kerja tidak terlambat itu pasti dari sisi emosionalnya berbeda. Iya kan? Kalau terlambat kerja itu pasti gugup, pikirannya pokoknya gerusah-gerusuh rungsing kurang fokus ya. Kenapa? Karena kadang-kadang aktivitas kerja itu kita seharian itu ditentukan di pagi harinya, Mas. Kalau pagi harinya itu sudah nyaman, sudah baik gitu ya, semuanya sudah kondusif begitu, insya Allah sampai siang, sore, hari pulang kerja itu semuanya sudah tertata dengan baik, jalan dengan baik. Tapi kalau enggak, ya sebaliknya. Jadi seharian itu rasanya kita menjadi enggak fokus begitu. Ya misalnya kan begitu. Ya betul. Tadi Mas Yudi sudah sampaikan tepat gitu ya. Jadi memang ya di puasa ini memang kita selalu diajarkan untuk selalu disiplin, Mbak. Jadi kadang-kadang kita menghargai waktu itu lebih terasa itu kalau di bulan puasa ya Mas. Hitungan menit bahkan detik saja itu kalau di bulan puasa luar biasa. Sangat berarti kan. Kapan waktunya berbuka dan kapan imsak itu akan bunyi itu betul-betul kita manfaatkan dengan baiklah. Idealnya keseharian kita itu juga harus begitu idealnya ya. Ya, mungkin yang membedakan ya Pak. Kalau di bulan puasa kadang kita kalau lagi nggak ngapa-ngapain masih lama ya bukanya. Ya, kadang kita menghitung waktu juga ya. Ya. Kalau anak saya itu di rumah selalu tanya misalnya ketika sudah jam 3 sore dia akan selalu tanya, "Pak, maghrib berapa jam lagi?" gitu misalnya gitu. Jadi
kita itu kadang-kadang menghitung waktu untuk kedisiplinan kerja itu ya ketika puasa. Lah harapannya ini menjadi spirit kita pasca nanti bulan puasa berakhir menuju bulan-bulan berikutnya ya dari sisi kedisiplinan terhadap waktu juga sama, tanggung jawab kerja juga sama. Nah, menyangkut persoalan layanan publik, Mbak, Mas, ini saya kira juga menjadi prioritas utama. Tidak kemudian kita bedakan ketika dalam hal bulan puasa kita seolah-olah layanan publik kita agak kendor, nggak bisa juga. Apalagi kita sebagai lembaga publik itu kan juga harus selalu memberikan prioritas terhadap informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Ya, kalau di Bawaslu kan kita punya namanya apa, Mas? PPID misalnya, ya kerja tim PPID ya puasa dengan nggak puasa sama, karena orang kita itu tidak bisa kemudian membagi kalau puasa orang yang mau minta informasi jangan banyak-banyak lah, nggak bisa juga. Ketika ada hal-hal memang yang itu dianggap dibutuhkan oleh masyarakat, ya layanan itu tetap harus kita berikan, termasuk kerja-kerja kelembagaan yang lainnya, begitu Pak. Baik Pak, kalau dari pengalaman pribadi ini, mungkin ada cerita yang menginspirasi untuk meningkatkan kualitas kerja di Bawaslu, mungkin dari Mas Yudi ataupun Pak Nasir. Dulu mungkin tahun-tahun sebelumnya pernah ada pemilu atau pengawasan yang dilaksanakan di bulan Ramadan gitu, mungkin bisa diceritakan. Mana ya? Jadi ya ini sifatnya sangat personal berarti ya, ya kan? Berdasarkan pengalaman. Ya berdasar pengalaman. Kalau bertanya ada apa tidak, ya tentu ada, ya kan? Karena kita itu kan kerja tidak hanya sehari 2 hari ya, tidak hanya sebulan 2 bulan, tapi dalam hitungan tahun begitu kan kira-kira. Tapi bagaimana kemudian pengalaman ini yang bisa menginspirasi terkait dengan peningkatan kualitas kerja, kan gitu ya? Ya maka yang perlu yang saya ingat itu kira-kira gitu ya. Ya lagi-lagi terkait dengan fokus gitu ya. Jadi kadang kita itu dalam bekerja itu kurang fokus Mbak. Kurang fokusnya itu ya karena berbagai faktor, kan begitu ya. Karena berbagai faktor. Maka kemudian ketika di bulan puasa ya ini kita bisa menjadi lebih fokus. Contohnya apa? Ya karena kita kan kalau puasa tidak lagi berpikir kalau jam 12 harus istirahat, sholat, terus cari makan gitu misalnya, ya kan? Terus mungkin kalau pagi hari kita kalau belum ngopi di kantor itu rasanya ora iso fokus Mas. Ya kan, ada yang kurang, ya karena apalagi bagi yang memang penikmat kopi dengan ditemani sebatang rokok, nah itu kadang-kadang konon kalau tanpa itu nggak bisa fokus Pak. Nah, tapi kalau di bulan puasa ini kan itu harus kita tanggalkan ya, karena puasa itu kan ya otomatis kita nggak lagi berpikir kapan ngopi, kapan ngerokok, kapan makan kan begitu, sehingga lebih banyak otak dan pikiran kita itu dicurahkan untuk menuntaskan, menyelesaikan pekerjaan, kan gitu ya. Ya jadi ya saya kira itulah ya fokus bagaimana kemudian dalam kita bekerja ini kan bisa menjadi inspirasi, dan inspirasi itu kita dapatkan ya di bulan puasa ini. Iya. Kalau dari Mas Yudi mungkin apa ya yang menginspirasi dari pengalaman gitu. Iya, pengalaman. Saya nggak tahu ini menginspirasi atau tidak. Yang jelas pernah kita mengalami di bulan puasa tetap ada tahapan dulu nih Pak. Iya. Bahkan waktu itu Lebaran ketiga kalau nggak salah sudah pleno. Nah, gitu pleno pimpinan ya Pak Nasir dan pimpinan yang lain dulu itu Lebaran hari kedua ketiga ya Pak. Kedua itu pernah kita melakukan pleno untuk rekapitulasi hasil pilkada waktu itu. Nah itu, jadi kalau soal kemudian menginspirasi atau tidak, saya kira bukan dari personal, tapi secara menyeluruh dari lembaga ini pernah menjalankan di mana tahapan itu tidak melihat waktu hari libur nasional. Bisa dibayangkan, Lebaran hari kedua yang seharusnya kumpul dengan keluarga,
Itu Bapak Ibu pimpinan juga beserta staf dulu pernah rapat pleno menyiapkan untuk penyelenggaraan waktu itu pilkada pilihan gubernur ya Pak? Ya, gubernur 2018. Nah itu bisa dibayangkan saja Mbak, ketika menurut saya ya mungkin ada profesi-profesi yang lain seperti itu, mungkin seperti di kepolisian atau di hari lebaran, pengamanan itu melakukan tugas pengamanan di lapangan dan sebagainya. Itu Bawaslu juga pernah seperti itu 2018 waktu pilkada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2018 tadi. Itu ya seperti itu, kita tidak mengenal waktu untuk libur hari raya. Artinya apakah kemudian itu menginspirasi, itu bisa dinilai sendiri itu ketika kita dituntut oleh pimpinan yang di atasnya untuk bekerja tanpa mengenal waktu, ya mau tidak mau. Artinya satu, kalau tadi Pak Nasir mungkin lebih ke fokus kerja, mungkin kalau kami untuk hal yang bisa menginspirasi adalah ketaatan terhadap pimpinan dalam menjalankan tugas di waktu-waktu yang mungkin sangat ya kalau tadi yang Pak Nasir mengatakan ketakwaan yang dari Sayyidina Ali kan ada ikhlas kan. Ini ikhlasnya kayak gimana ya? Berat banget itu. Di waktu libur. Iya. Hari raya. Harusnya berkumpul sama keluarga, terus profesional yang masih dituntut bekerja. Jadi mungkin kalau dari Pak Nasir fokus, kita lebih menambahkan ke ketaatan, kepatuhan terhadap atas perintah dari atasan dan pimpinan. Ya, karena lembaga kita itu kan bekerja sesuai dengan tahapan, ya kan. Pak. Sementara proses penyusunan tahapan di KPU itu ya lihatnya kalender nasional, tanpa kemudian melihat di situ ada peringatan hari besar agama apapun itu. Dan dilalah itu mungkin ya. Nah, apalagi kalau penentuan puasa itu kan ya pasti ada proses hisab rupiah juga, termasuk hari rayanya kan begitulah. Kalau mungkin pada saat proses penyusunan jadwal tahapan itu ya mepet-mepet waktunya gitu lah, sehingga ya mau nggak mau kita harus lakukan itu. Makanya kenapa kemudian tadi betul disampaikan, ya kita harus kerja profesional betul, ya kan. Lagi-lagi urusan kepentingan umum, kepentingan lembaga, kepentingan bangsa dan negara itu memang harus posisinya di atas kepentingan pribadi. Silaturahim, terus kemudian ngomong anak gitu-gitu di waktu-waktu bulan Syawal itu kan, ya itu memang urusan pribadi dan keluarga. Tapi ketika ada kepentingan yang lebih besar, kelembagaan, ya itu memang harus diprioritaskan. Mau nggak mau begitu, Pak. Maka disinilah profesionalisme diuji. Tidak hanya kami juga, termasuk Mas Yudi dengan jajaran ASN di Bawaslu itu juga, ya dimanapun ya, nggak hanya di Bawaslu ya saya kira ya, itu juga diuji betul bagaimana kerja tanggung jawab kerja profesional. Terus ini terakhir Mas dan Pak, adakah pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar Ramadan itu menjadi momentum bersama untuk meningkatkan kualitas budaya kerja yang baik? Kalau ini Pak Nasir saja, karena pesan itu sama harus dari lebih yang dan juga ya ibarat seorang khotib itu kan dia berpesan untuk diri sendiri dan untuk jamaah dan untuk orang lain kan gitu. Ya, kita sebagai manusia itu kan sifatnya saling mengingatkan. Ya, kita berpesan juga bukan berarti bahwa kita sudah sempurna, bahwa kita sudah tidak ada lagi yang kurang gitu kira-kira ya. Maka dalam konteks ini ya kami mengajak kepada seluruh warga masyarakat dan utamanya para sahabat Bawaslu ya dimanapun Anda berada, dengan momentum bulan Ramadan ini ya waktu yang tepat untuk kemudian kita meningkatkan kualitas kerja ya, momentum untuk meningkatkan kualitas kerja dan budaya kerja yang baik. Hal-hal yang mungkin ada yang masih bolong-bolong atau kurang di waktu-waktu yang lalu, tentu melalui momentum di bulan Ramadan ini kita sempurnakan ya, karena kan hakikatnya kita bisanya hanya saling menyempurnakan dengan cara kita berjamaah secara bersama-sama ini kan saling melengkapi. Karena tidak bisa kemudian kita benar sendiri. Kita tidak bisa pinter-pinter sendiri, itu nggak bisa. Maka harus secara bersama-sama. Maka
upaya meningkatkan kualitas kerja yang baik itu juga harus ditopang oleh seluruh ekosistem yang ada di lembaga itu. Ya, kalau kita di Bawaslu berarti ya seluruh elemen itu juga harus saling bahu-membahu melalui momentum Ramadan ini, bagaimana kemudian kualitas kerja menjadi baik, budaya kerja kita menjadi baik, lingkungan kerja kita menjadi baik. Itu harus ada kemauan secara bersama-sama. Tidak bisa kemudian hanya satu dan dua pihak. Dari jajaran pimpinan, jajaran sekretariat, utamanya teman-teman sebagai ASN yang notabene sebagai pegawai di Bawaslu, ya bagaimana kemudian saling melengkapi dan saling berkolaborasi. Karena era hari ini itu kan dimanapun ya harus saling mempromosikan, harus saling berkolaborasi. Tidak selamanya berkompetisi. Kan begitu? Jadi kadang-kadang kalau kita berpikir kompetisi itu hanya berpikir kalah menang. Benar salah, kan gitu ya. Tapi ketika kita saling mempromosikan, saling berkolaborasi melalui momentum ibadah bulan Ramadan ini, tentu harapan ke depannya adalah kita betul-betul bisa meningkatkan kualitas kerja secara kelembagaan, dan secara personal tentu kita semuanya bisa menjadi pribadi-pribadi muslim yang taat, yang dekat dengan Tuhannya dalam konteks kemanusiaan, menjadi manusia yang sempurna, insan kamil. Kalau dalam bahasa Al-Quran, bagaimana kemudian kita itu betul-betul menjadi manusia-manusia yang Qurani. Kira-kira begitu. Mas Yudi, apa ada? Cukup. Menarik sekali pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk para narasumber. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sahabat Bawaslu telah setia menonton podcast kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Amin, amin. Jadikanlah takwa menjadi pondasi dan profesionalisme sebagai bangunan utamanya. Keduanya adalah wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.